Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Kusworo dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan melaksanakan ataupun menjalankan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan kelas 3B Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan membahas tentang instrumen ataupun sarana pemerintahan. Jadi, instrumen ataupun sarana pemerintahan merupakan sebuah alat, sebuah sarana yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya dalam roda ataupun dalam sektor pemerintahan. Adapun beberapa instrumen yang digunakan pemerintah itu biasanya seperti alat tulis yang memang selalu digunakan, kemudian ada sarana transportasi yang selalu digunakan juga, dan sarana komunikasi yang memang sangat penting untuk digunakan, ditambah lagi dalam masa pandemi ini yang mewajibkan ataupun mengharuskan para birokrat ini bekerja dari rumah, jadi membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Nah, selain dari itu terdapat juga instrumen ataupun sarana pemerintahan yang sifatnya yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, berbagai macam kebijakan, keputusan, aturan, itu juga merupakan sebagai sarana ataupun instrumen dari pemerintahan. Nah, dalam hal peraturan perundang-undangan, jadi peraturan perundang-undangan itu merupakan sebuah aturan ataupun sebuah hukum, norma yang mana ditulis secara tertulis, ditetapkan secara tertulis untuk masyarakat Indonesia, dan kemudian peraturan perundang-undangan ini juga ditetapkan dari berbagai macam pejabat ataupun lembaga yang memang memiliki kewenangan dan bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga memiliki beberapa sifat yang memang harus kita ketahui, seperti peraturan perundang-undangan yang harus bersifat general, umum, dan juga universal. Maksudnya bersifat general, umum, dan juga universal, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat ataupun para lembaga birokrasi yang ada di Indonesia ini, maksudnya yaitu peraturan ini ataupun undang-undang ini harus bersifat umum, mencakup seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya peraturan yang mengarah kepada satu pihak, satu lembaga, ataupun yang lainnya. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencakup seluruh rakyat Indonesia, dan peraturan itu pun berisi tentang kehidupan bernegara rakyat Indonesia. Jadi, tidak pandang bulu dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan perundang-undangan juga bersifat mengikat, yang mana peraturan ini kan ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila ada yang melanggar, maka akan mendapatkan suatu hukuman ataupun sanksi, yang mana hukuman dan sanksi tersebut juga telah termaktub dan telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh para birokrat ataupun para lembaga negara Republik Indonesia ini. Kemudian peraturan perundang-undangan ini memang sangat penting dibuat di dalam suatu negara demokrasi, khususnya negara Indonesia, karena setiap apapun yang dilakukan oleh pejabat ataupun langkah negara ke depannya itu telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selain peraturan perundang-undangan juga ada instrumen hukum keperdataan, yang mana hukum perdata ini terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat, yang di dalamnya terdapat beberapa hukum ataupun aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan hukum ini dibuat oleh pemerintah, bukan hanya dibuat saja, melainkan untuk diberi contoh kepada masyarakat ya. Jadi pemerintah bukan hanya sekedar membuat hukum, tetapi mengimplementasikannya dengan cara terjun langsung ke masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana hukum berjalan di masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi instrumen pemerintahan ataupun instrumen sarana pemerintahan merupakan suatu alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.